Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka mengagungkannya, dalam rangka untuk mengingat hari akhirat, dalam rangka membahas pembahasan yang sangat penting tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang keimanan bahwasanya ada hari kesudahan. Semoga ya langkah-langkah kaki kita dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan bisa minum dari telaga beliau alaihi salatu wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diiklankan bahwasanya judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah Kutunggu Engkau di Telagaku, ya. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, yang artinya aku menunggu kalian yang artinya bahwasanya Nabi mengatakan aku menunggu kalian di telagaku. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Farat dalam bahasa Arab, ana faratukum, artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya di hari yang sangat mengerikan, yaitu tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan,
Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum. Dan ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas rahmatnya dan sangat sayang kepada umatnya sudah menanti umatnya di telaganya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di sini dan juga umat Islam bisa meminum dari telaga beliau alaihi salatu wasalam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dia merupakan salah satu dari rukun iman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga dalam Al-Qur'an sering digandengkan antara al-iman billah wal iman bil yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat berkaitan dengan hari pembalasan. Bahwasanya manusia di atas muka bumi ini, ya, apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia lihat, ya, apa yang saja dia perbuat akan ada balasannya. Semua tercatat dan tidak akan terhapus. Semuanya tercatat dan akan ada balasannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan melihat pula balasannya. Tidak ada semua yang luput dari catatan para malaikat. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dzarrah, yang sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, terkadang ditafsirkan yang dimaksud dengan dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil, ya, yang semut itu kalau kita timbang tidak ada beratnya sama sekali. Yang semut tersebut kalau diletakkan di tangan kita, kita tidak sama sekali tidak merasa berat. Sangat ringan semut tersebut. Tetapi kalau ada amal soleh meskipun sekecil beratnya seperti semut tersebut, pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada balasannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talq. Janganlah kau meremehkan kebaikan apapun meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Senyuman Anda dicatat oleh malaikat. Senyuman Anda pasti ada balasannya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada perbuatan kebaikan yang sia-sia. Meskipun orang satu dunia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, yakinlah Allah mengetahui, yakinlah malaikat mencatat, yakinlah bahwasanya akan ada balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, ya, seberat semut kecil, ada yang mengatakan dzarrah itu selain ditafsirkan dengan semut kecil, ada yang menafsirkan dzarrah seperti seorang tatkala menepukkan tangannya di tanah, maka akan tersisa debu di tangannya, di telapak tangannya. Kalau dia mengambil satu butir debu tersebut, itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Artinya ini perkara yang sangat ringan, ya, tapi yakinlah ada balasannya. Demikian juga sebagian ulama mentafsirkan dzarrah adalah debu-debu yang tatkala kita membuka jendela, debu-debu tersebut tadinya tidak kelihatan. Tatkala kita membuka jendela kemudian terkena sinar matahari, maka nampaklah debu-debu tersebut. Itulah dzarrah. Kalau kita ambil salah satunya, maka itulah dzarrah, ya. Oleh karenanya orang yang beriman dengan hari akhirat, hari pembalasan dan pembahasan yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, maka dia akan mudah semangat untuk beramal soleh dan dia akan mudah untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala memotivasi umatnya untuk melakukan amal kebajikan, Rasulullah SAW mengingat tentang hari akhirat. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam. Ya. Kenapa? Karena kata-katanya dicatat oleh malaikat. Ya, tidak ada yang luput. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun, kata Allah, tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali tercatat. Ya, oleh karenanya ini motivasi dari Nabi SAW, karena tidak ada yang mampu untuk bisa menjaga lisannya dengan baik kecuali orang yang kuat imannya kepada hari akhirat. Ya, kalau kita lihat ada orang berbicara ceplas-ceplos, menyakiti hati orang lain, menuduh dengan sembarangan, menuduh yang tidak-tidak, berdusta, ya, melakukan ghibah, riya, membicarakan keburukan orang lain dan melakukan hal-hal seperti itu, yakinlah bahwasanya imannya kepada hari akhirat lemah. Imannya kepada hari akhirat lemah, ya. Karena kalau orang yakin akan ada hari pembalasan, bahwasanya segala catatan, segala ucapan akan dicatat, maka dia akan menghitung-hitung ucapannya, dia tidak akan sembarang berucap, apalagi yang berkaitan dengan mendolimi orang lain. Ya. Demikian juga tatkala seorang, ya, kurang imannya kepada hari akhirat, maka dia mudah untuk bermaksiat, dia mudah untuk mendolimi orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu mengurangi kadar timbangan sedikit. Tatfif itu sedikit, tidak banyak.
Ya, karena kalau orang tatkala menjual barang dia mengurangi banyak akan ketahuan, maka dia akan mengurangi sedikit saja, mungkin ya, berapa gram, tidak sampai 1 ons, mungkin ya, sepertiga ons, sedikit yang kalau orang tidak rasa kalau itu ternyata dikurangi. Ternyata ini bukan perkara sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengurangi sedikit timbangan, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi kadar timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang mereka tatkala membeli barang, mereka ingin barangnya dipenuhi timbangannya. Namun tatkala mereka menjual barang, maka mereka kurangi sedikit, ya, supaya tidak ketahuan mereka kurangi sedikit. Ya, kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, di yaumin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia ya akan berdiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar al-iman bil yaumil akhir, dan kita selalu sering mengingatkan diri kita bahwasanya dunia ini sementara, ya, bahwasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, hanyalah permainan dan senda gurau. Tidak akan selamanya kita hidup di atas muka bumi ini. Allah namakan dengan permainan dan senda gurau. Namanya bermain-main hanya sebentar, bersenda gurau pun hanya sebentar. Setelah itu tiba-tiba Allah akan ya mencabut nyawa kita, dan kita barang siapa yang meninggal dunia, kata para ulama, man mata wa qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak hari kiamatnya. Berarti dia sudah berpindah kepada alam akhirat. Dia telah berpindah meninggalkan alam dunia dan beranjak menuju alam akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, ya, di antaranya mencakup beriman tentang hal-hal gaib, hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang apa yang terjadi setelah kematian, ya, tentang alam barzah atau alam kubur, ya, tentang hari kebangkitan, ya, tentang mizan, hari pertimbangan, ada yaumul hisab, hari perhitungan, hari pengadilan, ya, tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Di antaranya para ulama mengatakan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pada pagi hari ini biiznillah taala wa bi'aunihi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba ya menyampaikan sebagian dari pembahasan yang berkaitan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Saya menunggu kalian di telaga, yang menunggu umatnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun al-haud secara bahasa Arab artinya majma'ul ma, tempat berkumpulnya air, ya. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, ya, bisa diartikan telaga, bisa diartikan danau, ya. Bisa diartikan telaga dan juga bisa diartikan danau. Dan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajatnya adalah mutawatir, ya, sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, membuat suatu nazam atau syair yang mengatakan, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa masu khufaini wa hadhi ba'dun. Ya, artinya di antara hadis-hadis mutawatir, ya, artinya mutawatir itu yang meriwayatkan banyak sahabat, ya, 10 sahabat atau lebih. Ya, ada hadis yang diriwayatkan cuma 1 sahabat, ada yang 2 sahabat yang meriwayatkan, ada cuma 3 sahabat, ada yang 10, ada yang puluhan, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang sampai 80 sahabat yang meriwayatkan. Dan di antara hadis-hadis mutawatir yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lebih dari 10 orang. Di antara hadis-hadis tersebut seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Siapkan apa? Kaplingnya di neraka jahanam. Hadis ini hadis mutawatir tentang bahayanya berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar, ya. Kalau seorang berdosa atas nama bupati, berdosa atas nama gubernur, berdosa atas nama wakil presiden, berdosa atas nama presiden saja berbahaya, ya, apalagi berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dustanya itu bisa menimbulkan syariat, bisa menimbulkan syariat, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Kalau berdosa atas nama orang saja, orang biasa, enggak usah presiden, enggak usah bupati,
seorang berusaha nama-nama saudaranya sudah dosa besar, ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Bagaimana lagi berusaha atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang mutawatir kata penyair tersebut, wa man bana lillahi baitan wahtasab. Demikian juga hadis tentang barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala. Hadis ini juga ya mutawatir. Allah akan bangunkan baginya istana di surga, ya. Syaratnya dia membangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lain seperti hadis ru'yah. Hadis ru'yah tentang bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah pada hari kiamat. Ya, bahwasanya kenikmatan puncak bagi para penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis-hadisnya mutawatir. Ya, lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkannya. Lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkannya. Ya, demikian juga hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang mashu alal khuffain, tentang mengusap kedua kaki tatkala seorang sedang bersafar atau tatkala seorang memakai khuf atau memakai yang hukumnya seperti khuf, seperti kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki, maka dia boleh mengusap, tidak perlu membuka kaos kaki tersebut untuk tatkala berwudu, tidak perlu mencuci kedua kakinya. Hadis ini hadis-hadis yang mutawatir, ya. Oleh karenanya sebagian hadis-hadis mutawatir ini ya diingkari oleh ahlul bidah, diingkari oleh ahlul bidah, ya. Seperti contohnya masalah ru'yatullah azza wa jalla, melihat Allah pada hari kiamat kelak, diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Al-Usul Al-Khamsah, ya. Dengan kejahilannya dia mengatakan hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak adalah hadis ahad, ya. Dia tidak tahu ternyata hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis mutawatir. Lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkannya. Kalaupun hadis ahad kita terima, bagaimana lagi dengan hadis-hadis yang mutawatir, ya. Jadi mengingkari di atas kejahilan, tidak mengerti. Sama seperti ada sebagian kelompok di zaman kita sekarang ini yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya hadis tentang azab kubur adalah hadis ahad, maka kita tolak. Kita tidak menerima hadis tentang akidah kecuali hadis yang mutawatir. Padahal hadis tentang azab kubur hadisnya mutawatir al-ma'nawi. Hadisnya mutawatir dijelaskan oleh para ulama, ya. Demikian juga seperti al-mashu alal khuffain, tentang bolehnya seorang tatkala setelah berwudu kemudian dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki, maka tatkala dia batal, dia boleh hanya mengusapkan kedua tangannya di atas kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya, tidak perlu dia membuka kaos kakinya atau sepatunya. Hadis ini juga hadis mutawatir dan diingkari oleh orang-orang Syiah. Mereka menyangka dan mereka tidak menerapkan hadis ini, padahal hadisnya mutawatir. Oleh karenanya sebagian ulama membawakan hadis-hadis seperti ini padahal dia berkaitan tentang masalah fikih dalam buku akidah. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya inilah ciri ahlu sunnah dibandingkan dengan ciri ahlul bid'ah. Padahal pembahasan masalah fikih, masalah mencuci kedua kaki, mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki itu masalah fikih. Namun dibawakan dalam buku akidah karena untuk menyelisih ahlul bid'ah seperti orang Syiah yang mengingkari hadis mutawatir. Ini hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari lebih kalau tidak salah 70 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Di antaranya hadis tentang al-haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW punya telaga di padang mahsyar kelak. Ya, tatkala orang-orang sedang kehausan menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala li faslil qada, untuk mulai perhitungan, mulai hisab, melalui sidang, ya, maka ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya beliau telah meneliti tentang jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya sekitar 56 sahabat. 56 sahabat. Dan beliau meriwayatkan bahwasanya ada sebagian muasirin, sebagian ulama yang di zaman beliau telah mengumpulkan para sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Nabi sampai berjumlah 80 orang. 80 orang sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Nabi. Dan ini dalil bahwasanya kita sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya telaga Nabi ada pada hari kiamat kelak, karena yang meriwayatkan bukan cuma satu sahabat, bukan cuma dua sahabat, bukan 10 sahabat, 50 sahabat, bahkan sebagian ulama mengatakan sampai 80 sahabat. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam saya akan bagi menjadi 5 pembahasan atau sekitar 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang bagaimana sifat dari telaga tersebut. Sifat dari telaga tersebut. Dan ingat,
kita tatkala membicarakan tentang sifat telaga, tentang bagaimananya, kita sedang berbicara tentang ilmu gaib, tentang suatu yang gaib, yang terkadang perkara yang gaib tersebut susah untuk kita kiaskan dengan suatu yang kita lihat, ya. Jadi tatkala kita membicarakan tentang ilmu gaib, murni kita berbicara tentang riwayat, bukan pendapat. Murni kita berbicara tentang apa? Riwayat. Kalau riwayatnya datang kita beriman. Riwayat mengatakan demikian maka kita beriman. Karena ini perkara yang gaib dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada yang kemudian menimbang suatu yang gaib, kemudian dia mengatakan tidak masuk akal, maka dia seakan-akan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia meragukan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena tatkala kita berbicara tentang hal yang gaib, tentang neraka, tentang surga, tentang di antaranya tentang telaga, maka kita akan mendengar hal-hal yang aneh, ya. Namun saya ingatkan bahwasanya kita benar-benar beriman dan jangan dikiaskan dengan apa yang kita lihat. Ya ikhwan, banyak perkara yang bersama kita tidak bisa kita idrak, tidak bisa kita ketahui secara lengkap. Ya, contohnya, tatkala kita berbicara tentang ruh saja selalu bersama dengan kita. Tapi kalau kita tanya bagaimana hakikat ruh, terbuat dari unsur apakah dia? Bagaimana kondisi ruh tatkala kita sedang tidur? Bagaimana kondisi ruh tatkala kita sedang berjalan? Bagaimana kondisi ruh tatkala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini perkara yang susah untuk dijelaskan. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakanlah ruh, padahal ruh itu bukan perkara gaib. Ruh itu ada dalam tubuh kita. Bukan perkara gaib yang belum datang, dia hadir di zaman kita. Ruh, masing-masing kita punya ruh. Namun tatkala mereka bertanya tentang ruh, kata Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Maka jangan dengan ilmu yang Anda sedikit tersebut Anda mulai mengotak-atik pemberitaan Nabi tentang masa depan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan ini muncul dari sebagian orang-orang yang mendahulukan akal sehingga mereka mentakwil sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menafsirkan keluar daripada zahirnya, ya. Seperti hadis-hadis tentang Dajjal. Kata mereka, "Oh, itu bukan Dajjal. Dajjal tidak ada makhluk seperti itu. Itu hanyalah tanda dari khurafat, tanda dari takhayul." Ya. Kalau tanda dari khurafat, takhayul, Dajjal sudah muncul sekarang. Sekarang banyak khurafat atau tidak? Masih banyak khurafat, ya. Masih banyak takhayul. Sebagian kaum muslimin, ya, masih ada yang mensucikan sapi di Solo, sapi diistimewakan, bahkan kotorannya diperebutkan. Ini khurafat atau takhayul? Ini khurafat plus takhayul plus goblok. Jadi itu masih ada. Kalau ternyata itu maksudnya Dajjal, maka Dajjal sudah muncul sekarang. Padahal hadis-hadis Nabi Dajjal berkaitan tentang akhir zaman. Nah, sebagian orang dengan otaknya, ya, dengan ilmunya yang sedikit, kemudian dia mau tidak masuk akal, akhirnya dia mentakwil hadis-hadis seperti itu, ya. Makanya saya katakan, jangankan perkara yang belum datang, yang ada bersama kita tidak bisa paham. Ruh ini bagaimana hakikatnya tidak ada yang tahu. Bahkan kalau sebagian ulama mengatakan kalau ada 1000 orang berkumpul disuruh mengadakan penelitian tentang hakikat ruh, maka akan ada 1000 pendapat. Karena masing-masing mengira-ngira karena mereka tidak tahu. Ruh ini hadir tapi dia gaib karena tidak kelihatan. Contoh, enggak usah jauh-jauh, kita berbicara tentang hakikat jin. Jin dari mana? Jin ada, kita bisa rasakan. Jin, ada orang kemasukan jin, terkadang bisa berbicara jin tersebut, ya, melalui lisan orang lain, ya. Kemudian jin tersebut memiliki kemampuan bertasyakul, kemampuan untuk menjelma, dan ini banyak orang-orang yang sudah melihat dan terbukti, ya. Kalau ditanya bagaimana jin tersebut terbuat dari unsur-unsurnya, bagaimana setelah ini, kemudian bagaimana cara masuk dalam manusia, bagaimana dia bisa menggunakan pita suara manusia untuk berbicara, bagaimana dia bisa menguasai otak manusia, ini sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah. Kenapa? Sebenarnya ada ilmiahnya, tapi otak kita nggak sampai. Tapi otak kita tidak sampai. Sama seperti antum kasih anak kecil tanya HP ini bagaimana cara kerja HP. Jangankan anak kecil, antum sudah gede aja nggak ngerti gimana HP kita bisa ngomong kedengaran sama orang di sana. Mau jelaskan nggak sampai kalau nggak pernah belajar. Saya pun disuruh jelaskan nggak bisa, ya. Bagaimana HP kita ngomong bisa orang dengar dari jauh, ya. Bagaimana kita bisa video call orang bisa lihat dari jauh. Gimana caranya? Saya nggak tahu, ya. Tidak masuk dalam logika saya karena saya belum pernah belajar ilmu seperti ini. Bagaimana lagi tentang jin, ya? Bagaimana tentang malaikat yang lebih gaib daripada jin? Bahwasanya malaikat hadir dalam majelis ilmu, ya. Bahwasanya, ya, majelis dengan makhluk yang bersayap misalnya, ini semua perkara yang gaib yang kita harus tunduk. Demikian juga tatkala kita berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi patokan kita, kalau riwayatnya sahih kita beriman. Kalau riwayatnya sahih kita beriman. Kalau kita bisa membayangkan
bagaimananya silakan, tapi kalau tidak mampu yakinlah bahwasanya demikianlah kondisi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh karenanya untuk mengetahui sesuatu yang gaib maka tidak ada jalan lain kecuali ya dengan membaca atau meneliti riwayat-riwayat yang sahihah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi telah kita sebutkan ya, ada sampai sebagian ulama mengatakan 80 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis yang berkaitan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku yaitu panjangnya perjalanan sebulan. Panjangnya perjalanan sebulan. Wallahu alam sebulan ini maksudnya apa? Apakah perjalanan dengan kuda yang tercepat di dunia berlari terus selama sebulan, ataukah perjalanan sebulan maksudnya perjalanan orang-orang tatkala di akhirat berjalan selama sebulan? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Rasulullah SAW ingin menggambarkan bahwasanya telaga Nabi sangatlah lebar dan sangatlah luas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, haudi masiratu syahrin. Telagaku panjangnya perjalanan sebulan. Ma'uhu abyadu minal laban, dan airnya warnanya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan harumnya, wanginya telagaku, air telagaku lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bahwasanya cangkir-cangkirnya, jadi Rasulullah SAW telah tersediakan telaga baginya. Rasulullah SAW menanti kita di telaga tersebut, menanti umatnya, kemudian di telaga tersebut sudah ada cangkir-cangkir untuk minum dari air telaga tersebut. Dan subhanallah jumlah cangkirnya banyak dan luas sehingga tidak usah berebutan. Tidak usah apa? Berebutan. Berarti nikmat yang disediakan luar biasa. Sama seperti tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling indah di surga adalah melihat wajah Allah. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan. Ya, yang Rasulullah samakan bukan wajah Allah dengan rembulan, tidak. Ya, hasya wa kalla, tetapi yang disamakan adalah cara melihat. Makanya Nabi mengatakan sebagaimana kalian melihat rembulan, la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu tumpuk-tumpukan. Semua orang lihat ke atas bisa lihat rembulan, tidak ada yang terpele, tidak ada yang ketutup. Sama tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini di puncak kenikmatan tatkala manusia dalam kondisi haus, maka telaga Nabi begitu luas dan cangkirnya begitu banyak seperti jumlah ya bintang yang ada di langit. Ya, jadi tidak perlu berebutan dan setiap orang bisa minum jika dia benar-benar menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man syariba minhu lam yadhba ba'dahu abadan." Barang siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa." Kata Nabi, panjang dari telagaku perjalanan sebulan. Saya ulangi lagi tadi, tidak tahu dengan pasti apa yang dimaksud dengan perjalanan sebulan. Apakah perjalanan kuda yang berada kencang di bumi selama sebulan tiada henti-hentinya, ataukah perjalanan onta biasa selama sebulan, ataukah perjalanan manusia di akhirat kelak, ya, karena mereka juga bisa beraktivitas perjalanan sebulan. Yang penting telaga tersebut sangat besar dan sangat luas. Kata Nabi, wa zawayahu sawa, dan pojok-pojoknya sama. Pojok-pojoknya sama, ya. Oleh karenanya disebut dalam riwayat yang lain bahwasanya panjang dan lebarnya sama. Ya, dari sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang menafsirkan pojok-pojoknya sama, panjang dan lebarnya sama. Maksudnya bagaimana bentuk daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan telaga Nabi berbentuk bujur sangkar. Kenapa? Tuluhu wa arduhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Jadi seakan-akan telaga Nabi berbentuk seperti kolam dengan berbentuk bujur sangkar, ya. Namun dinamakan dengan telaga karena berkumpul air di situ, ya. Ada yang menafsirkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya telaga tersebut bulat, bundar, karena namanya bunderan yaitu ruasnya sama panjangnya dari segala sisi, sehingga ditafsirkan bahwasanya bentuknya adalah bulat. Allah alam bisawab tentang bagaimana hakikatnya. Yang jelas telaga tersebut sangat luas.
Kemudian para hadirin yang Subhanahu wa taala, dalam sebagian hadis Rasulullah SAW sering membicarakan tentang telaga. Ya, ini dan jelas sekali sampai 80 sahabat meriwayatkan tentang telaga Nabi, berarti Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi pembicaraan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya terkadang datang dalam riwayat berbeda-beda. Rasulullah SAW mengatakan, contohnya dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, inna ardahu mislu tulihi an amman ila ailah. Bahwasanya telagaku itu lebarnya dan panjangnya sama dari kota Amman sampai Ailah. Ini dua-dua di negeri Syam. Dari kota ini sampai kota ini. Kata para ulama, itu Rasulullah SAW sedang berbicara tentang orang-orang yang kenal negeri Syam, dan tidak semua orang Arab tahu tentang negeri Syam. Maka Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya panjangnya dari sana sampai sini, dari kota Amman sampai kota Ailah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, qadru haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Bahwasanya ukuran telagaku dari Ailah yang ada di negeri Syam sampai ke San'a yang ada di negeri Yaman, yaitu panjangnya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ma baina nahiyatai haudi kama baina San'a wal Madinah. Dalam riwayat yang kata Rasulullah SAW, apa yang ada di antara dua sisi dari telagaku, jaraknya seperti dari Son'a sampai kota Madinah. Dari Son'a sampai kota Madinah. Maka sebagian orang mengatakan ini hadis ittirab. Hadisnya kok padahal jarak Madinah sampai Son'a tidak sama antara jarak Ailah dengan misalnya dengan Amman. Ya, Rasulullah mengatakan terkadang segini, terkadang segitu, terkadang segini, terkadang segitu. Ya, maka ini dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini bukan berarti perkataan Nabi ada pertentangan, tidak, tetapi Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan kadar orang yang di hadapan dia, yang mengerti tentang negeri Syam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kira-kira seperti ini dan seperti itu. Yang mengerti tentang kota Madinah, orang-orang Hijaz, kata Rasulullah SAW, seperti ini sampai di sana, seperti Madinah sampai di Son'a, contohnya seperti itu. Ya, Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan kadar orang yang ada di hadapannya. Dan sebenarnya menafsirkan juga bahwasanya telaga Nabi, mungkin Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga telaganya diperbesar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbesar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, dan ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya telaga tersebut digambarkan sangat luas sekali, dan tadi disebutkan tentang luasnya begitu luas, kemudian panjangnya sama dengan lebarnya, sisi-sisinya sama panjangnya, kemudian airnya lebih putih daripada susu, yang dalam riwayat yang lebih putih daripada fiddah, daripada perak, kemudian rasanya, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, dan rasanya ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Intinya telaga tersebut, ya, menyediakan minuman yang sangat enak dan sangat lezat dan sangat banyak, sehingga tidak perlu berebut-rebutan untuk minum dari telaga tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, permasalahan kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentang berapakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallamnya? Banyak ulama yang menyatakan bahwasanya telaga Nabi, ya, ada dua. Telaga tatkala sebelum sirat dan telaga setelah sirat, ya. Dan telaga setelah sirat itulah berarti orang sudah berada dekat surga, disebut dengan Al-Kautsar. Jadi kaum muslimin minum sebelum sirat. Sirat adalah matre jahannam, yaitu seperti jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam. Datang dalam hadis bahwasanya sangat tipis dan lainnya. Ya, barang siapa yang tidak bisa menyeberang sirat, maka dia akan tenggelam dalam neraka jahannam. Nah, kalau dia sudah lolos dari sirat, maka dia akan minum dari telaga Nabi yang lain, ya, yang disebut dengan Kautsar, dan itu letaknya di surga atau menjelang surga, menjelang masuk surga. Karena barang siapa yang selamat dari sirat, maka dia akan masuk surga. Sebenarnya mengatakan tidak, telaga Nabi cuma satu. Telaga Nabi cuma satu, yaitu di padang mahsyar. Adapun yang di setelah sirat, maka itulah sungai di surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberikan engkau al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, itu sungai yang ada di surga yang namanya Kautsar. Kemudian kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dalil bahwasanya jika seorang diberi kenikmatan dari Allah, maka sertakanlah dengan ibadah. Karena Allah mengatakan, kami berikan kepada engkau Al-Kautsar, sungai di surga, maka salatlah engkau
dan sembelihlah engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah dengan ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Dalil-dalil yang datang ya, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya sebelum sirat dan juga ada setelah sirat. Wallahu taala alam bishawab. Karenanya datang dalam sebagian riwayat telaga Nabi dinamakan dengan Al-Kautsar. Telaga Nabi dinamakan oleh Al-Kautsar. Ya, kenapa? Karena ditinjau bahwasanya telaga tersebut ya dua atau dia saling sambung antara telaga sebelum sirat dan telaga setelah sirat. Makanya datang dalam hadis-hadis bahwasanya ada dua pancuran yang mensuplai air kepada telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Suplaian air tersebut datang dari Al-Kautsar yang ada di surga. Suplaian air tersebut datang dari air yang ada di surga. Sebagaimana dalam hadis ya, dari Thauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata asyaddu bayadan minal laban, bahwasanya warnanya lebih putih daripada susu, warna air telaga. Wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Yaguttu fihi mizabani yamuddani minal jannah, ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq. Bahwasanya air daripada telaga tersebut berasal dari ya sungai yang ada di surga, dari dua pancuran mizab, dua pancuran yang mengeluarkan air. Yang salah satu pancuran terbuat dari emas, satunya terbuat dari perak. Yagutu artinya keluar air yang begitu kencang dan tiada berhenti-henti. Air tersebut keluar dengan kencang, disuplai air tersebut dari surga menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar. Demikian juga dalam hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim juga, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minha lam yadma." Ya, barang siapa yang minum dari telagaku maka dia tidak akan haus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Man syariba minhum lam yadma. Arduhu mithlu tulihi." Bahwasanya telagaku airnya datang dari surga, dipancurkan oleh dua pancuran, ya, sebagaimana tadi datang dalam hadis sebelumnya telah kita sebutkan, salah satu pancuran terbuat dari emas, satu pancurannya terbuat dari perak. Jadi air dari telaga tersebut turun dari surga. Makanya sifatnya luar biasa. Sifatnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih harum daripada minyak kasturi, dan lebih manis daripada asal daripada madu. Kenapa? Karena airnya berasal dari surga. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada permasalahan yang ketiga. Di mana letak telaga tersebut? Di mana letak telaga tersebut? Maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya telaga tersebut berada di setelah sirat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana diisyaratkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis tentang telaga setelah hadis-hadis tentang syafaat, ya, tentang mizan setelah. Jadi berpendapat bahwasanya telaga ada setelah sirat, setelah orang lewat dari sirat baru kemudian minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakan ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan disahihkan oleh banyak ulama bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam letaknya di padang mahsyar. Letaknya di padang mahsyar. Dalilnya apa? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam letaknya adalah di padang mahsyar, karena dalam banyak riwayat ada orang-orang yang dihalangi. Rasulullah SAW mengenal mereka, orang-orang yang hendak datang ke telaga Nabi SAW namun dihalangi, tidak bisa masuk kepada telaga Nabi, tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Ya. Kalau seandainya, dan mereka jelas mereka adalah pelaku maksiat, mereka pelaku dosa besar, mereka adalah orang-orang yang murtad, mereka adalah orang-orang yang merubah ajaran Nabi SAW. Dan mereka sempat menuju ke telaga Nabi, kemudian Nabi usir. Kalau seandainya telaga Nabi berada setelah sirat, orang-orang ini tidak bakalan bisa ke telaga karena mereka sudah tenggelam di neraka jahanam. Paham maksudnya?
kalau seandainya telaga Nabi berada setelah sirat, maka orang-orang pelaku maksiat tadi ya tidak akan sempat melewati sirat, mereka akan sudah jatuh terlebih dahulu, tidak akan sampai kepada telaga. Karenanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah telaga Nabi berada di padang mahsyar. Dan dalil yang kedua, bahwasanya telaga Nabi berada di padang mahsyar sesuai dengan kondisi ya. Karena orang-orang sangat butuh dengan ya air minum tatkala di padang mahsyar ya. Dalam hadis-hadis bagaimana kondisi manusia tatkala dibangkitkan, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi ya tidak memakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, dan dalam kondisi tidak membawa harta sepeser pun, sedikit pun. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami ulangi lagi. Sebagaimana seorang anak tatkala baru lahir dari perut ibunya dalam kondisi tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, kemudian belum disunat dan tidak ada uang yang dia bawa tatkala lahir. Tidak ada bayi keluar kemudian bawa apa? Bawa uang, tidak ada. Maka demikian pula tatkala dia dibangkitkan. Karena seorang tatkala meninggal dunia, seluruh harta akan dia tinggalkan. Seluruh harta akan dia tinggalkan. Harta yang dia kumpulkan selama ini akan dia tinggalkan, ya. Akan dia tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyit salasa. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya, ya. Fayarji asnani, maka 2 akan kembali. Wa yabqa wahid. Yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Keluarganya yang mengantar, hartanya yang ikut seperti budaknya akan meninggalkan dia. Ya. Keluarganya, istrinya, anaknya tidak akan ikut dikubur. Padahal waktu di dunia istrinya mengatakan, "Mas, saya cinta mati sama kamu, Mas. Kalau kamu mati saya ingin dikubur juga, Mas. Kita mati bareng-bareng." Waktu suaminya mati, istrinya kawin lagi. Sama sebaliknya seorang wanita, suami juga mengatakan, "Istriku, saya cinta mati sama kamu, istriku. Kita mati bareng, hidup bareng." Ya. Begitu istrinya meninggal, suaminya nanti kawin lagi. Meskipun istri kita cinta mati sama kita, kalau disuruh masuk di kuburan sama kita, dia nggak berani. Dia nggak akan setia sampai dikubur bersama kita. Jadi ingat, kata Nabi SAW, keluarga akan meninggalkan kita. Kemudian harta kita akan kita tinggalkan seluruhnya. Yang tersisa cuma amal. Nah, kalau tidak ada harta yang kita bawa ketika kita dikubur, maka lebih-lebih lagi tatkala kita dibangkitkan. Lebih-lebih lagi tatkala kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak pakai pakaian, kemudian belum disunat seperti bayi yang baru lahir, tidak pakai alas kaki, buhman, tidak ada sesuatu yang dibawa. Karenanya tatkala terjadi khusumat pengadilan pada hari kiamat, semuanya bayarnya bukan pakai duit, pakai amalan. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman sama saudaranya, menjatuhkan harga diri saudaranya atau yang lainnya, kata Nabi Rasulullah SAW mengkhususkan perkataan min irdin, yaitu menjatuhkan harga diri saudaranya atau yang lain, hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. Sebelum datang hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya. Jadi kalau kita punya kezaliman sama orang, kita bayar tidak pakai harta. Karena harta apa? Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa amal soleh kita yang tinggi, yang mati bersama kita dalam kuburan kita, amal soleh kita. Itu yang kita gunakan untuk bayar kezaliman yang kita lakukan. Barang siapa yang berghibah, barang siapa yang merendahkan saudaranya, barang siapa yang menjatuhkan harga diri saudaranya, barang siapa pernah ngata-ngatain saudaranya, dia akan bayar dengan apa? Dengan amal soleh dia. Mengerikan pada hari tersebut. Kita bayangkan kalau seandainya kita masih hidup sekarang, kemudian ada peraturan, barang siapa yang menggibah saudaranya, dipotong uangnya 200.000 sekali gibah. Ada orang yang mau gibah, nggak ada yang mau gibah. 2 kali gibah dipotong 200.000 jadi 400.000. Gibahnya sampai 1 jam bisa sampai 10 juta. Siapa yang mau gibah? Ya. Ingat, itu masih mending kita dipotong uang kita. Kenapa? Kalau kita menggibah berarti kita transfer pahala kita kepada orang tersebut. Jadi ini perkara yang sangat merugikan. Nah, di akhirat kelak mengerikan, yang kita bayar adalah dengan amal soleh kita. Makanya ya, saya pernah bertemu dengan seorang syekh, cerita sama saya, kata dia, Firanda, ada syekh lain, ya, ada orang lain menjelek-jelekan saya. Sering dia menjelek-jelekan saya. Suatu hari dia pun menyesal. Entah ada apa gerangan, tiba-tiba dia menyesal. Dia telepon saya. Dia bilang, "Wahai fulan, saya minta nomor rekeningmu.
Ada apa? Mohon maaf saya telah menjatuhkan harga dirimu. Kau minta berapa saja saya kirim. Syekh itu langsung cerita sama saya, kata dia, saya bilang saya tidak butuh dengan duitmu, matikan. Karena Syekh tersebut juga kaya ya. Kalau kita silakan mungkin kirim. Bolehlah 1 miliar. Dia enggak. Dia bilang saya tidak butuh dengan duitmu. Syekh ini juga sering kasih sumbangan ya. Dia tidak butuh ya. Kenapa? Orang tersebut tahu tentang bahayanya ghibah. Orang tersebut tahu tentang bahaya menjatuhkan harga diri orang lain. Bahwasanya yang akan dia gunakan untuk membayar bukan dengan harta, tapi dengan kebaikan yang dia miliki, dengan pahala solatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala dakwahnya, dengan pahala taklimnya. Ya, semuanya akan dia bayar untuk membayar ya kezaliman yang pernah dia lakukan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau Anda menggibahi orang lain, kemudian Anda minta maaf dari dia dan dia tidak mau kecuali dengan harta, maka kasih harta. Karena masih bisa kita bayar kalau di dunia. Kita jelek-jelekan orang, kita datang sama dia, dia ketahuan kita jelek-jelekin dia. Kita bilang, "Fulan, saya telah jelek-jelekan kamu." Ya. Saya minta maaf. Enggak, saya enggak maafkan. Begini saja, bagaimana kalau saya kasih hadiah 5 juta? Boleh maafkan saya? Enggak, 7 juta misalnya. Nah, kalau begitu antum boleh tawar. Bagaimana kalau 5 juta? Boleh tawar. Yang penting dia apa? Yang penting dia ridho ya ikhwan. Yang penting dia ridho ya. Karena kalau dia sudah meninggal, ente bagaimana tahu dia maafkan ente? Dan pada hari tersebut kita sangat butuh dengan kebaikan. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau ada seorang ibu pada hari tersebut, pada hari kiamat, bisa mengambil kebaikan putranya, dia akan ambil. Kalau ada seorang ibu bisa mengambil kebaikan anak-anaknya, dia akan ambil. Kenapa? Dia butuh, dia ingin menyelamatkan diri. Hari yang sangat mengerikan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari di mana seorang akan lari dari istrinya, akan lari dari orang tuanya, akan lari dari anak-anaknya, dia tidak pedulikan anak-anaknya. Padahal dia sangat sayang kepada anak-anaknya, dia sangat sayang kepada istrinya. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana seorang akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan dan dia siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kepada Aisyah, hari tersebut lelaki dan wanita dikumpulkan, ya barang-barang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Ya Rasulullah, bukankah kalau mereka sama-sama telanjang, yang lain akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya sangat dahsyat sampai tidak terpikirkan seorang akan melihat aurat orang lain. Ya ikhwan, sebagian ulama mengatakan, "Waqad ra'ayna mithla dzalik." Kami telah melihat yang semisal ini di dunia. Tatkala terjadi peristiwa terowongan Mina, sebagian orang lari tanpa pakaian dan mereka tidak peduli, yang dia pikirkan bagaimana bisa selamat. Tidak ada pikirannya untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Kondisinya sangat dahsyat, bagaimana seorang bisa menyelamatkan diri. Oleh karena pada hari Allah Subhanahu wa taala, ya itu hari yang sangat mengerikan. Manusia dibangkitkan dalam kondisi ya telanjang, dalam kondisi kehausan. Kemudian matahari diturunkan oleh Allah dalam jarak 1 mil. Ya. Dan dunia tatkala itu dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Ada yang mengatakan bumi ini sendiri namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang saya kuatkan. Ada yang mengatakan bumi yang lain memang diganti total. Ya karena penggantian kata mereka namanya diganti itu melazimkan penggantian asalnya juga. Tapi sebenarnya Allah mengatakan tidak, namanya penggantian bentuknya. Kan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, tatkala bumi dibentangkan. Yang tadinya kata para ulama bumi itu bulat, muddat ditarik sehingga menjadi apa? Datar. Kemudian gunung-gunung ya dihancurkan, diterbangkan kemudian dihancurkan. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Gunung-gunung yang kokoh akan diterbangkan, dihancurkan sehingga bumi menjadi rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semuanya datar rata sehingga tidak ada yang bisa sembunyi. Kalau ada pohon mungkin orang sembunyi di balik pohon. Ada orang sembunyi di dalam rumah, ada yang sembunyi di balik lembah. Tidak. Allah akan menyidang kita semua. Tidak ada yang bisa sembunyi karena bumi datar. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya bahwasanya laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan pada dataran yang tidak ada tanda apapun, tidak ada pelang, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya sama sehingga semua manusia akan kelihatan. Kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat panas. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir yang berada di padang mahsyar tersebut
tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makannya sangat mengerikan. Zakum ya. Yang mereka makan seperti itu zakum, kemudian yang mereka minum air yang sangat mendidih yang menghancurkan usus mereka. Namun mereka sangat lapar. Kenapa? Mereka menanti di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hari tersebut satu hari seperti 50.000 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum. Sementara matahari jaraknya satu mil. Sehingga mereka terasa sangat amat lapar dan amat sangat haus, sehingga tatkala mereka dimasukkan neraka jahanam, mereka tetap minta makan padahal makannya zakum. Dan zakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aishahum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada satu getah, satu tetes dari buah zakum jatuh ke atas muka bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk bumi, penduduk dunia. Padahal bumi begitu luas. Kenapa? Karena saking busuknya buah zakum tersebut. Ibarat kalau kita di rumah, mungkin rumah kita mewah, ada kulkasnya, ada AC-nya, ada parfumnya, tapi ada bangkai tikus di kamar kita. Kita enggak bakalan bisa makan di kamar kita. Kita enggak bakalan bisa tidur. Kenapa? Ada bangkai yang sangat bau, ya. Ibaratnya kira-kira demikian. Kalau ada satu tetes buah zakum jatuh di atas muka bumi, baunya merata, akan membau, menjadikan bumi ini menjadi sangat bau, sehingga akan merusak kehidupan penduduk bumi. Mereka tidak bisa betah hidup dengan bau yang sangat busuk tersebut. Nah, bagaimana lagi kalau itu adalah buahnya dimakan? Nah, penduduk neraka jahanam, mereka tahu buah tersebut sangat bau, ya, karena kecium tentunya. Tapi karena rasa lapar yang amat sangat yang mereka rasakan, mereka terpaksa makan. Kemudian mereka minum. Setelah itu mereka kehausan. Bayangkan, mereka menunggu di padang mahsyar dengan waktu yang lama, ya, sehingga mereka akhirnya kehausan dan mereka tahu air yang diminumkan kepada mereka seperti minyak yang panas, dan mereka tetap minum. Kata Allah, faqatta'at am'a'ahum, maka minuman tersebut akan memotong, mencabik-cabik usus-usus mereka. Namun mereka harus minum. Kenapa? Karena kehausan yang mereka rasakan. Oleh karena pada hari tersebut adalah hari yang sangat mengerikan, di mana setiap kita butuh dengan air minum. Maka tepatlah waktunya tatkala itu Rasulullah SAW menanti kita di telaganya untuk memberikan minum kepada umatnya, agar umatnya tidak kehausan setelah itu. Dan setelah mereka minum dari telaganya, kata Nabi SAW, lam yadma abadan, mereka tidak akan, man syariba lam yadma abadan, barang siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan kehausan selamanya. Nah, orang-orang beriman pada hari tersebut dimuliakan. Mereka minum dari telaga Nabi SAW meskipun matahari dekat, meskipun masih lama masa penantian, mereka tidak haus. Kenapa? Mereka telah minum dari telaga Rasulullah SAW. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, jadi intinya telaga Nabi SAW letaknya di padang mahsyar, di kondisi bumi yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mauqif tatkala orang-orang sedang kehausan menanti kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulai persidangan. Tapi pembahasan berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah para nabi yang lain juga memiliki telaga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, dibangun atas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari riwayat Al-Hasan an Samurah. Riwayat Al-Hasan an Samurah yang ketersambungan antara riwayat Al-Hasan an Samurah di pembicaraan di kalangan para ulama, ya. Terlebih lagi ada riwayat yang sahih bahwasanya riwayat tersebut datang dari Al-Hasan, bukan dari Samurah radhiyallahu anhu, tapi dari Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Padahal kita tahu Al-Hasan adalah tabi'in, dan tabi'in kalau meriwayatkan hadis dari Nabi maka hukumnya mursal, dan mursal adalah dari jenis-jenis hadis yang lemah. Namun sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Albani dan yang lainnya menganggap hadis tersebut naik pada derajat hasan karena datang dalam berbagai riwayat, meskipun lemah-lemah akan tapi menjadi hasan li ghairihi. Intinya kembali khilaf tentang masalah ini berdasarkan tentang status hadis tersebut sahih atau tidak. Dan ini banyak khilaf para ulama tentang seperti ini. Dibangun di atas status hadis ini sahih atau tidak. Contohnya seperti masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh, kenapa ada yang tidak kunut, ada yang kunut? Kembali permasalahan tentang status hadisnya. Hadisnya sahih atau tidak. Mazhab Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah mensahihkan hadis tersebut, sehingga mengatakan kunut subuh disyariatkan. Jadi mereka bukanlah kunut subuh karena ikut hawa nafsu, tidak, tapi karena berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka, mereka menganggap hadis tersebut hadis yang sahih, sehingga mereka mengatakan ada kunut subuh. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Ahmad dan yang lain pakar-pakar hadis menyatakan hadisnya lemah. Ada perawi Abu Ja'far Ar-Razi dan hadisnya lemah, sehingga mereka mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh. Maksud saya, banyak khilaf ulama bukan timbul dari hawa nafsu.
Ya, dan mereka tidak bukan hawa nafsu, tapi karena berdasarkan murni khilaf karena ilmiah. Karena satu menganggap hadisnya lemah, satu menganggap hadisnya sahih. Maka tidak perlu kita ribut dalam masalah seperti ini, terutama kita tahu sebab khilafnya apa. Ya, sebab khilafnya apa. Ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan kalau khilaf itu timbul karena murni perkara ilmiah, biasanya tidak ada keributan. Tapi kalau khilaf itu timbul karena perkara dunia, perkara syahwat, ya, ini yang biasanya menimbulkan apa? Khilaf, menimbulkan keributan. Meskipun terkadang khilaf tersebut dibumbui dengan dalil, dengan apa, ternyata hakikatnya bukan masalah dalil, hakikatnya masalah hawa nafsu, sehingga khilaf tersebut berkepanjangan. Tapi para hadirin yang subhanahu wa taala, hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hawdan, setiap nabi ada telaganya. Tariduhu ummatuhu, setiap umat datang kepada telaga nabinya. Ya, Nabi Musa punya telaga, umatnya ke situ. Nabi Daud punya telaga, umatnya ke situ. Nabi Isa punya telaga, umatnya ke situ. Masing-masing nabi punya telaga. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridan wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridan. Dan para nabi senang, mereka berbangga mana di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Dan aku berharap pengunjung telagaku adalah yang terbanyak. Aku berharap pengunjung telagaku yang terbanyak, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun kalau kita memilih pendapat para ulama yang menghasankan hadis ini bahwasanya ada telaga, setiap nabi punya telaga, bagaimanapun kata para ulama telaga nabi lebih spesial, karena hadis-hadis yang membicarakan telaga suplai airnya dari surga hanyalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun banyak telaga, tapi telaga Nabi lebih spesial karena umat Nabi lebih banyak, ya, dan masuk surga, penghuni surga paling banyak dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya telaga Nabi, meskipun Nabi yang lain punya telaga Nabi lebih spesial, di antaranya airnya disuplai dari surga sehingga lebih manis, ya, dan lebih harum, ya, dan lebih putih daripada laban, daripada susu. Baik, ini pembahasan yang keempat. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang kelima, ya. Siapakah yang datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat maupun orang-orang yang datang setelah sahabat. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berharap kita bisa melihat saudara-saudara kita. Saudara-saudara ikhwanana, saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka? Bukankah kami para sahabatlah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, antum ashabi, kalian sahabatku. Lebih spesial dari sekedar apa? Saudara. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun ikhwanuna, saudara-saudara kita yang belum datang, yang belum ada sekarang ini, akan datang belakangan. Faqaulu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik? Ya Rasulullah, bagaimana kau tahu umatmu padahal kau tidak pernah melihatnya yang akan datang setelahmu, setelah kematianmu? Ya. Jadi para sahabat ambil zahirnya, perhatikan pertanyaan ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda tahu umatmu yang akan datang setelahmu? Ini membantah orang-orang meyakini Nabi masih hidup sekarang. Kalau Nabi masih hidup sekarang, Nabi akan menjawab, oh jangan khawatir, saya masih jalan-jalan di bumi, saya masih bisa kenal mereka. Paham? Para sahabat mengatakan, bagaimana Anda tahu? Dan Nabi menjelaskan, Nabi bagaimana cara tahunya? Orang-orang yang Nabi tidak pernah lihat tapi Nabi tahu adalah umatnya. Kata Rasulullah SAW, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan ada cahaya gurran muhajjalin, cahaya di wajah mereka, ya. Cahaya di tangan mereka, cahaya di kaki mereka. Saya kenal dari ciri-ciri seperti itu. Bukan karena Nabi jalan-jalan sampai sekarang masih hidup, ya. Kemudian ketemu si fulan, ketemu syekh fulan, ketemu wali fulan, ya, sampai ada thariqah muncul. Kenapa guru saya ketemu dengan Nabi diajari wirid? Kapan ketemu Nabi? Mimpi atau tidak mimpi? Enggak, sadar ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang, aduh, bagaimana kok bisa begitu? Berarti sahabat Nabi belum selesai. Masih ada sahabat-sahabat Nabi dari Indonesia, karena sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya, dalam kondisi Nabi masih apa? Hidup, ya.
Dan bisa jadi sahabat Nabi belakangan nanti bukan cuma Abdullah, Abdurrahman, Abu Bakar, nanti ada Paijo, Paimin, Syamsuddin dan yang lainnya. Bisa jadi apa? Bisa jadi sahabat Nabi SAW. Dan kalau Nabi masih hidup sekarang berarti syariat belum sempurna, akan muncul syariat-syariat baru, akan ada zikir-zikir yang baru, akan ada thariqah-thariqah yang baru, akan ada wirid-wirid yang baru. Kenapa? Nabi masih ngajarin sekarang. Bisa jadi mansuh. Oh, kalau kamu sudah ini kamu enggak usah salat. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Ketemu saya bilang kamu enggak usah salat. Kenapa? Karena kamu di neraka jahanam. Gimana? Ya, akhirnya syariat bisa berubah. Ya, syariat bisa berubah. Kemudian yang lebih aneh, antum bayangkan. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat sedih atau tidak? Sedih, menangis. Umar sampai marah. Sampai Umar mengancam, siapa yang bilang Muhammad mati saya penggal. Orang-orang takut bilang Muhammad mati SAW. Sampai datang Abu Bakar mengatakan, ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah masih hidup dan maha hidup, tidak akan mati. Oleh karenanya, waktu Nabi meninggal dunia, para sahabat sedih, para sahabat menangis. Para sahabat menangis. Terlebih lagi putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha menangis luar biasa, sedih. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Kenapa? Saking sedihnya setelah meninggal ayahnya. Fatimah sakit karena saking sedih ditinggal oleh ayahnya. Karena dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, selama itu Nabi tidak pernah kunjungi Fatimah. Kalau Nabi masih hidup bisa jalan-jalan di atas muka bumi, bisa ke Sulawesi bahkan ya, bisa ke Bogor, bisa ke Jawa, bisa ke Makassar, bisa ke Sengkang ya. Kemudian Nabi bisa ke Sengkang, bisa ke Makassar, tidak pergi ke rumah putrinya Fatimah. Kenapa Nabi SAW tidak menangkan putrinya? Apakah Nabi tidak sayang sama putrinya? Kenapa Nabi SAW tidak datang bertemu dengan Abu Bakar, tidak bertemu dengan Umar, tidak bertemu dengan sahabat-sahabat dekatnya, tidak bertemu dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak bertemu dengan seorang sahabat pun? Kenapa waktu terjadi khilaf antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kenapa Nabi tidak datang menengahi? Kenapa Nabi tidak menengahi? Kenapa mereka tidak datang di kuburan Nabi mengatakannya Rasulullah kami sedang khilaf, mana yang benar? Tidak ada. Kenapa waktu ada khilaf di kalangan para sahabat mereka tidak datang ke kuburan Nabi? Mereka pergi ke istri Nabi, tanya ini bagaimana masalahnya? Karena mereka tahu Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nabi benar hidup di alam barzah, ruhnya hidup, tapi hukumnya tidak seperti hukum apa? Dunia. Sebagaimana arwah syuhada, para syuhada hidup, namun mereka hidup di alam barzah, bukan hidup seperti dunia ini. Kalau mereka hidup seperti dunia ini, maka hartanya tidak boleh diwarisi. Kenapa masih hidup? Kita bilang dia hidup namun dalam alam barzah, dapat nikmat lebih daripada di dunia. Tapi dia statusnya mati. Oleh karenanya hartanya diwariskan. Oleh karenanya istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh. Kalau dia masih hidup istrinya enggak boleh dinikahi. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, lihat para sahabat secara zahir tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal umat anda sementara anda tidak ketemu? Kalau meninggal bagaimana mau ketemunya? Ini menunjukkan Nabi tidak ketemu dengan mereka setelah meninggal selesai. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya saya mengenal mereka bukan karena saya keluar jalan-jalan lihat mereka, tidak. Tapi ada ciri khas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khasnya? Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih di wajah mereka, di tangan-tangan mereka, di kaki mereka bekas wudu. Wa ana farathuhum 'alal haud, dan saya akan menanti mereka di telaga. Jadi Nabi enggak usah cari umatnya akan datang. Ya, Nabi tunggu di telaga. Kalau ini seperti apa menyambut tamu, dan ini luar biasa. Saya katakan tadi rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi tunggu kita untuk menjamu kita dengan menyiapkan telaga yang luar biasa luasnya, begitu enaknya, begitu indahnya, dengan cangkir yang begitu banyak. Ya. Kata Nabi, saya kenal mereka dari bekas wudu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ala yudhanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dal unadihim ala halumma. Ya, kemudian ada beberapa orang yang dihalangi dari telagaku. Sudah datang, Nabi sudah kenal mereka, ini umatku, ada bekas wudunya. Jadi maksud saya, ini dalil bahwasanya orang yang terhalangi dari telaga Nabi bisa jadi orang yang sholat. Kenapa? Karena Nabi mengenal mereka dan dia punya bekas wudu. Nabi sudah panggil karena Nabi mengenal itu umatnya, tapi ternyata dihalangi. Ya, dihalangi untuk tidak datang ke telaga Nabi SAW. Unadihim, aku suruh mereka. Ini ingat, Nabi sedang berbicara tentang orang yang akan datang. Ya, karena konteks hadis tentang apa? Orang yang akan datang. Nabi tidak mengatakan ana faratukum. Dalam hadis ini Nabi mengatakan ana faratuhum. Hum itu mereka.
Yang bertanya siapa? Sahabat. Yang sedang dibicarakan topik pembicaraan tentang orang-orang yang akan datang, tentang kita maksudnya. Orang yang akan datang setelah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ana faratuhum alal haud. Saya akan menanti mereka. Menanti orang-orang akan datang setelahku di telaga. Dan ternyata ada di antara mereka, saya kenal mereka. Terlihat bekas wudu mereka, namun dihalangi tidak bisa masuk dalam telaga saya. Unadihim, saya panggil mereka. Halumma, silakan ke sini, silakan ke sini. Ya. Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqan. Mereka setelah peninggalmu ya Rasulullah, mereka telah mengadakan perubahan-perubahan. Maka aku berkata suhqan suhqan, itu jauhlah mereka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun terusir. Jadi orang yang hanya bisa datang kepada telaga Nabi adalah orang-orang yang salat, yang berwudu, karena Nabi mengenal mereka dengan ciri-ciri tersebut. Namun tidak semua orang yang salat, tidak semua orang yang berwudu bisa sampai ke telaga Nabi. Nah, yang melakukan perubahan, ya, orang-orang ini perubahan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan bisa sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan kita akan bahas apa sebab-sebab yang bisa membuat kita datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sebab-sebab yang buat kita bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kita harapkan kita bisa minum dari telaga Nabi. Karena barang siapa yang minum dari telaga Nabi, lam yadma abadan, dia tidak akan haus. Ya, meskipun dia menanti, meskipun matahari di bawah, ya, di jarak 1 mil, meskipun dia menanti hari persidangan, dia tidak akan haus. Kenapa? Dia sudah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa thabat ala dzalik, dan tegar di atas kitab dan sunnah. Wal bu'du anil bid'ah al muhdatsah, dan menjauhkan diri dari segala bentuk bid'ah, segala bentuk pemikiran yang sesat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, inni qad taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Sungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga. Jadi Rasulullah SAW mengkaitkan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan kedatangan di telaga Rasulullah SAW. Oleh karenanya barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, melakukan bid'ah dan penyimpangan, mereka tidak akan bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inni faratukum alal haud, saya menanti kalian di telagaku. Man marra bi syarib, barang siapa yang melewatiku, dia akan minum dari telagaku. Wa man syariba lam yadma abadan, barang siapa yang minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani, akan datang kepada telagaku suatu kaum yang aku kenal mereka dan mereka mengenalku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Fa aqulu innahum minni, aku berkata, Rasulullah SAW sayang, kenapa dihalangi? Rasulullah SAW bertanya, mereka dariku ya Allah. Ya. Rasulullah kemari, kenapa pergi? Kenapa dihalangi? Kemari. Rasulullah SAW sayang kepada umatnya. Rasulullah tidak tahu ternyata mereka ini telah melakukan perubahan. Mereka ini para pelaku bid'ah. Mereka ini menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Fa aqulu suhqan, kata Nabi SAW, suhqan, jauh, yaitu celaka liman ghayyara ba'di, bagi orang yang mengadakan perubahan setelahku. Ya. Ini dalil bahwasanya para pelaku bid'ah mereka akan terhalangi dari telaga Nabi SAW. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Ibnu Abdul Bar adalah ulama salaf dari mazhab Malikiyah, ya. Dia menyatakan bahwasanya kullu man ahdatsa fid din fa huwa minal matrudin. Setiap orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, ya, yang bukan dari ajaran Nabi ditambah-tambahin, maka dia akan dikeluarkan, tidak akan tertolak, dia akan tertolak dari telaga tersebut. Ya. Dia sebutkan kal khawarij, seperti orang-orang khawarij dengan berbagai macam sektenya. War rawafid, dan orang-orang Syiah dengan berbagai macam sektenya. Wasairi ashabil ahwa, demikian juga seluruh ahlul bidah akan terhalangi daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mengadakan perubahan-perubahan. Mereka tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicontohkan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, kebanyakan adalah berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah.
Ya seperti Khawarij, Syiah dan yang lain, ya bid'ah yang berkaitan dengan apa? Akidah. Karena bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang bersekedar amalan, ada bid'ah yang berkaitan yang berbahaya. Berkaitan dengan masalah akidah, ini jauh lebih berbahaya. Ya. Karenanya seorang harus waspada, hati-hati. Jangan dia menambah-nambahin ajaran Rasulullah SAW. Dalam masalah amalan, apalagi masalah akidah. Karena dia tatkala mudah untuk menambah ajaran Nabi dalam masalah amalan, ini bisa menjadi dzari'ah, mengantarkan dia ujung-ujungnya bisa menambah ajaran Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah. Ini sangat berbahaya. Ya. Makanya saya sering sampaikan seperti kita kalau beribadah ngapain kita bikin ajaran-ajaran baru? Yang sudah jelas saja kita lakukan, yang jelas saja sangat banyak. Tidak ada habis-habisnya kita kerjakan yang jelas. Anda ambil buku Riyadhus Shalihin, kerjakan dari awal sampai akhir sampai meninggal enggak juga selesai. Ya. Ada bab sedekah, ada bab salat malam, ya. Kerjain itu. Ada bab salat duha, ada bab berbakti kepada orang tua, ya. Apalagi bab poligami enggak bisa selesai. Artinya mau ngerjain enggak selesai-selesai. Terus ngapain bikin yang baru-baru yang tidak jelas? Ya. Saya sering sampaikan tatkala saya di Masjid Nabawi. Saya ingatkan kepada para jamaah umrah. Antum kalau umrah ikut cara Nabi SAW, ya. Makanya Nabi ingatkan, ya khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik hajiku dariku agar kita ikut, jangan berkreasi. Buat apa Nabi ingatkan seperti itu? Ya, karena masalah ibadah ini kadang-kadang tidak sesuai dengan logika-logika, tidak bisa dilogika-logikakan, ya. Makanya Nabi mengatakan ambillah tata cara haji dariku, termasuk tata cara umrah. Dan Nabi sudah ajarkan namanya umrah, tawaf 7 kali, setelah itu salat 2 rakaat, setelah itu sa'i, kemudian selesai tahallul. Nah, sebagian orang nambah-nambah, mereka tawaf 7 kali, salat 2 rakaat, kemudian sa'i 7 kali, salat lagi 2 rakaat setelah sa'i. Saya bilang itu 2 rakaat setelah sa'i adalah salat bid'ah, tidak diterima. Kenapa? Nambah-nambahin ajaran umrah Nabi. Seakan-akan umrah Nabi kurang keren, maka dia tambah dengan apa? 2 rakaat, ya. Yang ada 2 rakaat setelah apa? Setelah tawaf. Tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Nanti kalau kita buka pintu ini, maka banyak orang yang tambah lagi. Ada yang kalau kasih punya ide, bagaimana Ustaz setiap 1 putaran 2 rakaat. Jadi kalau 7 putaran 14 rakaat, kan bagus Ustaz sholat. Kita bilang bagus, tapi nggak ada contohnya. Akhirnya orang nambah-nambah. Saya pernah ditanya, ini berapa kali saya ditanya, Ustaz apa hukum sholat birrul walidain? Saya bilang nggak ada sholat birrul walidain dalam Islam. Yang ada sholat duha, ya mungkin sholat hajat, kemudian sholat witir. Sholat ini ada, tapi kalau sholat birrul walidain saya belum pernah dengar. Katanya ada Ustaz yang ngajarin sholat birrul walidain. Saya bilang nggak ada. Ente sholat berdoa sama orang tua, jangan namakan sholat apa? Birrul walidain. Nanti kalau seakan-akan ada sholat birrul walidain, seakan-akan ada sholat baru, tata caranya baru dan macam-macamnya. Saya bilang kalau begini caranya, lama-lama ada orang yang akan bikin sholat poligami. Tapi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, ya akhirnya tidak perlu kita nambah-nambahin. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tatkala ada seorang bersin di samping Ibnu Umar, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Bersolawat kepada Nabi bagus. Kapan saja kita solawat. Ya. Tidak ada waktu terlarang. Kapan mau solawat silahkan. Tetapi tatkala solawat tersebut dijadikan rangkaian bersin, doa bersin, maka ini ditegur oleh Ibnu Umar. Nabi tidak pernah mengajarkan kita demikian. Kalau anda bersin Alhamdulillah Rabbil Alamin, kapan-kapan mau salawat silakan. Tapi tatkala dijadikan rangkaian zikir bersin, maka ini salah. Jadi dia menjadi ritual yang baru. Hajim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini salah kita bilang. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebagian orang salah dalam doa bersin. Mereka baca Alhamdulillah kemudian mereka sempurnakan. Jadi orang bersin Hajim, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita larang, kenapa ente bersinnya kayak gitu? Ini Al-Fatihah, memang enggak bagus Al-Fatihah? Iya bagus, tapi jangan jadikan doa bersin. Yang mau baca yarhamukallah nungguin terus. Kapan yarhamukallahnya? Tunggu dia amin yarhamukallah ya. Baik. Nanti akan ada orang yang tambah lagi waladdallin Hashim Alhamdulillah waladdallin amin alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Baqarah jadi doa apa? Doa zikir bersin. Jadi maksud saya enggak usah tambah-tambah ya. Ngapain kita tambah-tambah yang jelas sudah sangat apa? Sangat banyak. Yang jelas sudah sangat banyak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang yang melakukan bid'ah seperti Khawarij, Rawafidh, orang-orang Rafidhah dengan berbagai macam modelnya kata Ibnu Abi Bar akan tertolak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga tadi saya sudah sebutin ya, dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau ya.
Maka tidak boleh seorang berkeyakinan sekarang bahwasanya Nabi masih hidup, kemudian Nabi bisa kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita datang kepada Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita beristighosa sekarang, ya Rasulullah tolong kami, tolong kami. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berkata kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah menyuruh umatmu untuk mengatakan jadikanlah aku Isa dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, maha suci Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian. Kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya menjadi saksi atas perbuatan mereka tatkala saya masih bersama mereka. Saya tahu apa yang mereka lakukan dan saya tidak pernah mengatakan demikian. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Tatkala engkau mengangkat saya, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Saya tidak bisa lagi mengawasi mereka. Ini padahal Nabi Isa belum meninggal, Nabi Isa diangkat. Itu pun tidak tahu apa yang terjadi dengan dilakukan oleh umatnya. Apalagi Nabi SAW yang sudah dikubur. Maka jangan sampai seorang kemudian meyakini Nabi masih hidup, dia hidup tapi bukan di alam dunia, bukan alam seperti ini, tidak bisa dikiaskan. Dia hidup dengan kehidupan yang lebih mulia di alam barzakh, dapat kenikmatan, ya. Makanya aneh tatkala kita mendengar sebagian orang, seperti saya ada seorang kiai, ya, yang sekarang luar biasa, di sangat ramai orang datang ke kuburannya. Di YouTube ada dia ceramah, dia mengatakan saya pun pergi ke kota Madinah, kemudian akhirnya kuburan Nabi bergerak-gerak. Kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi datang kepada saya, kemudian Nabi mencium dua lutut saya. Subhanallah. Waktu Nabi goyang-goyang, apakah askar tidak kaget? Jadi Nabi keluar itu kan kalau Nabi keluar berarti kan ramai goyang-goyang, cuk, kemudian terbongkar apa? Itu pasti itu terjadi tahun 2000-an. Itu pasti sudah ramai kalau pernah terjadi demikian. Dia bilang Nabi keluar cium apa? Lutut saya. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah, ya. Kalau Nabi keluar saya salaman sama Nabi masih mending. Nabi datang cium apa? Kedua lutut saya. Itu pasti syaitan yang datang kepada dia. Oleh karena perhatian Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan beliau dalam alam yang lebih indah, alam barzakh, dapat kenikmatan, ya. Tapi jangan disamakan seperti alam sekarang, alam dunia, sehingga seorang mengkiaskan kalau gitu boleh kita datang kepada Nabi, boleh minta doa kepada Nabi, boleh minta tolong kepada Nabi, boleh teriak manggil-manggil Nabi dalam kondisi terjepit, terdesak. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu masih hidup banyak orang yang datang minta doa kepada Nabi. Para sahabat datang, ya Rasulullah doain saya, Rasulullah doain saya. Banyak sekali hadis yang mutawatir. Kalau ternyata status Nabi setelah meninggal masih bisa dimintain doa sebagaimana waktu dia masih hidup, akan datang banyak sahabat ke kuburan Nabi. Satu saja tidak diriwayatkan dari ribuan sahabat, enggak ada. Padahal waktu Nabi masih hidup banyak enggak datang kepada Nabi, banyak sekali minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Hum minni, ya Allah, mereka dariku." Kenapa diusir? Kata Allah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau, setelah kematian. Ini jelas kau tidak tahu. Berarti Nabi tidak tahu. Ya. Maka meyakini bahwasanya Nabi mengetahui kondisi kita sekarang ini seluruhnya. Ini enggak benar, ini berlebih-lebihan bulu. Tidak boleh. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hal yang membuat seorang bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menolong pemerintah yang zalim. Tidak menolong pemerintah yang zalim untuk mendukung kezalimannya. Tidak boleh menolong pemerintah yang zalim untuk mendukung kezalimannya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'adzakallahu min imaratis sufaha." Aku meminta kepada Allah untuk melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha. Maka Ka'ab bin Ujrah bertanya, apa itu pemerintahan orang-orang yang bodoh? Qala umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Akan datang para umara, para pemimpin yang datang setelahku, mereka tidak menjalankan petunjuk dengan petunjukku dan mereka tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim, maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam melaksanakan kezaliman mereka, fa ulaika laisu minni wa lastu minhum, maka mereka bukanlah dariku dan aku bukan dari mereka. Wala yariduna ala haudhi, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Ini peringatan terhadap orang-orang yang diberi kekuasaan kemudian berbuat kezaliman. Jangankan yang berbuat kezaliman, yang bantu saja tidak akan bisa datang ke telaga, apalagi yang berbuat zalim secara langsung, ya. Tidak akan bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yusaddiqhum
barang siapa yang tidak membenarkan kedosaan mereka, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak membantu mereka dalam melakukan kezaliman, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka adalah dari golonganku dan aku dari mereka, wa sayariduna ala haudi, dan mereka akan datang ke telagaku. Jadi saya ingatkan para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang diberi kesempatan untuk memiliki jabatan, maka sungguh dia mendapatkan kesempatan untuk beramal, dan ingat dia juga sangat mudah untuk masuk di neraka jahanam. Kalau dia berbuat adil, maksud saya berbuat adil bukan berarti kemudian dia merubah sistem secara keseluruhan, tidak, maksudnya dia mengadakan perubahan ke arah baik, maka orang ini sangat luar biasa pahalanya. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, apa kata Nabi SAW? Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi mereka di bawah naungan arsy pada hari kiamat kelak. Dan 7 golongan ini semua orang hebat. Semuanya orang-orang hebat. Di antaranya ya imam yang adil. Kata Nabi, anak muda yang tumbuh dalam bertakwa kepada Allah, beribadah. Biasanya anak muda ngawur, jalan-jalan, main-main, hura-hura, tidak. Dia sejak muda tumbuh di jalan beribadah kepada Allah. 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang hatinya rindu ingin ke masjid. Rindu kapan dikumandangkan azan. Ini bukan amalan yang gampang. Kemudian yang kelima adalah seorang laki yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita dan kaya raya, diajak untuk berzina. Kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu. Ini juga orang yang sangat hebat, ya. Dirayu sama laki wanita cantik dan kemudian kaya raya. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Dia ikhlas, tidak pernah cerita amal kebajikannya. Tidak ada yang boleh tahu, dia sembunyikan. Yang ketujuh, seorang yang bersendirian mengingat Allah kemudian menangis. Ini 7 golongan yang hebat seluruhnya. Yang pertama Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Dan kata para ulama, imam adil termasuk keimaman yang terbesar, presiden misalnya, ya, atau yang di bawahnya, gubernur atau bupati atau camat atau lurah, ya, atau dalam pemimpin, ya, jabatan tertentu, ini termasuk dalam imam yang adil. Kenapa? Tatkala mereka baik, tatkala mereka adil, tatkala mereka berusaha mengadakan perbaikan, maka pahalanya sangat luar biasa. Yang merasakan kebaikan tersebut banyak orang. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, wa ahabul a'mali ila Allah khairukum anfa'ukum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik kalian di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang dimasukkan dalam hati seorang muslim. Nah, kalau Anda tatkala bekerja sebagai pegawai pemerintah, kemudian Anda berusaha berbuat sebaik-baiknya, bayangkan yang senang banyak orang, Anda mengeluarkan undang-undang yang ternyata, saya tidak mengatakan harus undang-undang Islam, ya. Karena bernahi mungkar ada 2 tingkatan. Bernahi mungkar merubah secara total. Ini juga melihat situasi dan kondisi. Di antara bernahi mungkar adalah mengurangi kemungkaran kepada arah yang baik. Itu juga bernahi mungkar, ya. Oleh karenanya kalau ada undang-undang misalnya yang salah, perbaiki dengan arah yang lebih baik, kemudian akhirnya manfaatnya mengenai masyarakat, maka betapa besar pahala yang didapatkan oleh seorang tersebut. Makanya waktu Nabi menyebutkan 7 orang, yang pertama Nabi sebutkan imam adil, imam yang adil, karena pahala dia sangat luar biasa. Tetapi tatkala dia berbuat zalim, dia tidak akan datang ke telaga Nabi SAW. Kenapa? Kezaliman yang dia lakukan akan berdampak pada banyak orang, akan berdampak pada banyak orang. Kalau ada undang-undang yang dia keluarkan ternyata tidak sesuai dengan yang benar, akan menjadikan banyak orang terzalimi, dan dia akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat, dituntut oleh rakyatnya pada hari kiamat kelak. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kepada Anda yang kerja di PNS, ya, nasihat saya, kerjakan amal Anda dengan sebaik-baiknya. Maka insyaallah Anda akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena apa yang Anda lakukan berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan masyarakat. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang menyebabkan seorang bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabar tatkala ada musibah yang menimpanya, di antara tatkala muncul, ya, penguasa-penguasa yang zalim yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satarawna ba'di atharatan syadidatan." Kalian akan melihat setelahku ada atharah syadidah. Atharah itu apa? Penguasa yang hanya mengambil uang untuk dirinya, rakyatnya tidak diperhatikan. Ini namanya atharah. Kata Nabi, "Atharatan syadidatan." Dibentuk luar biasa, hanya penguasa yang mengambil harta untuk dirinya, rakyat tidak dia perhatikan. Kata Nabi SAW, "Fasbiru," maka bersabarlah, "hatta talqallaha wa rasulahu 'alal haud." Sampai kalian bertemu dengan Allah dan sampai bertemu dengan Rasulullah di telaganya. Ini dalil bahwasanya orang yang bersabar dengan kondisi pemerintah, penguasa yang zalim, ya, maka dia akan bertemu dengan Nabi di telaga.
Kemudian saya ingatkan juga kepada para kaum muslimin sekalian, kaum muslimat, jangan sampai Anda menjadi provokator, kemudian provokator menjadikan untuk memberontak terhadap pemerintah, Yang Anda bisa lakukan perbaikan, nasihati dengan baik-baik. Kalau pemerintah punya kesalahan, kalau pemerintah baik, akui kebaikannya. Jangan yang dilihat cuma keburukannya. Kalau ada perubahan ke arah kebaikan, akui kebaikannya. Kalau mau nasihati dengan prosedur yang benar. Adapun memprovokasi, ikut serta dalam merusak keamanan, hati-hati ikhwan, Akhirnya apa? Kerusakan, stabilitas lebih kacau. Terjadi hiruk pikuk di tanah air kita, ibadah tidak bisa lagi tenang, terjadi pertumpahan darah. Anda yang ngomong ikut bertanggung jawab. Anda tidak sabar, Anda tidak akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tidak sabar kemudian ikut memprovokasi sehingga terjadi kekacauan. Sebagian orang, seperti sering saya sampaikan, sebagian orang ingin membangun istana, rumah yang ada dihancurkan, istana tidak jadi-jadi. Rumah yang sudah ada dihancurkan, rumah tersebut punya kekurangan. Dia ingin bangun istana, rumahnya dihancurkan, akhirnya kacau. Oleh karenanya pemberontakan menurut kenyataan yang ada, yang kita lihat dalam sejarah kita ini, semuanya berujung kepada keburukan. Sampai yang sekarang terjadi. Oleh karenanya tatkala terjadi pemberontakan di Suriah, saudara-saudara kita yang ingin menggulingkan pemerintah di Suriah, secara undang-undang dunia pemerintah tersebut sah, secara undang-undang dunia. Tatkala itu saya tidak tahu ada ulama kibar, ulama besar yang membolehkan, tidak ada. Sekarang semuanya mendukung karena mereka dizalimi. Tapi permulaan untuk memberontak, tidak ada ulama besar yang saya tahu di Madinah, di Saudi membolehkan hal tersebut. Kenapa para ulama menyebutkan kalau memberontak itu punya syarat. Pertama, orangnya harus kafir baru bisa memberontak. Pemerintahnya, presidennya harus kafir baru boleh memberontak. Yang kedua, kita harus memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menggulingkan secara persangkaan. Bisa kita gulingkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kenapa Islam dibangun di atas masalah dan mudarat? Bukan hanya fatwa-fatwa sembarang yang penting mati enggak jadi masalah, enggak. Islam juga menghargai darah kaum muslimin, tidak sembarang kita berfatwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kabur karena ingin dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah suruh Nabi Musa untuk lari. Kenapa? Karena secara perlawanan tidak mungkin pasukan Nabi Musa melawan pasukan Firaun. Coba kalau ada orang bertanya sekarang sebelum terjadi peristiwa Suriah, kalau ada yang tanya, Syekh, bagaimana hukumnya kita berontak kepada pemerintah Suriah? Apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira akan mati 300.000 orang. Kira-kira syekhnya bilang nekat? Dia tidak akan bilang nekat. Yang mati 300.000 orang jangan kalau begitu. Dan sekarang yang meninggal sudah sampai 300.000 orang dan kezalimannya terus berjalan. Oleh karena kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terjebak dalam suasana seperti itu, semoga Allah mengangkat kezaliman yang menimpa mereka dan semoga Allah menguatkan mereka, menyabarkan mereka. Ini yang bisa kita lakukan, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan bantuan Tapi maksud saya, awal terjadi tersebut tidak ada yang dukung di antara para ulama kibar. Sekarang teman saya di Libya cerita sama saya, sekarang doktor sudah lulus Jamiah Islamiyah. Luar biasa, doktor ngajar di Universitas Islam Madinah, punya tulisan-tulisan yang bagus. Saya tanya, Anda enggak pulang ke Libya? Ya, Firanda, saya pulang ke Libya. Pemerintahnya ada 3 di sana. Saya tidak tahu nanti kalau saya dibunuh, saya tidak tahu kenapa saya dibunuh. Kenapa mereka juga bunuh, saya tidak tahu. Pemerintah 3, apa enggak kacau? Oleh karena seorang, kenapa Nabi suruh sabar? Karena Islam dibangun maslahat dan mudarat. Jangan sampai kita kemudian emosi. Saya katakan nekat kalau tidak perhitungan, emosi tanpa perhitungan itu kekonyolan. Hati-hati, ikut hadis-hadis Nabi. Kalau Anda tidak sabar, tidak akan bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat penjelasan para ulama, boleh memberontak kalau kafir. Ini syarat pertama. Syarat kedua, mampu untuk menggulingkannya secara perhitungan. Kalau dia pun kafir, tidak mampu untuk menggulingkannya, maka tidak boleh. Apakah kemudian orang Amerika berkata, ya Ustaz, saya tinggal di Amerika, apakah saya memberontak kepada pemerintah di Amerika? Coba ada yang berani berfatwa suruh memberontak? Ente sudah tinggal di negara kafir, sudah numpang di negaranya, terus suruh berontak. Ini fatwa konyol seperti ini. Itu kan kafir, Ustaz, boleh berontak? Ya boleh. Ente sudah lawan sana, lawan satpamnya sudah mati, belum lawan apa? Islam bukan Islam agama khayalan kemudian bunuh mati masih tidak seperti ikhwan. Oleh karenanya masalah-masalah besar seperti ini kembalikan kepada ulama kibar, kepada ulama besar yang takut kepada Allah, yang tahu tentang bagaimana harganya darah seorang muslim. Tidak mudah untuk dijatuhkan, yang mengerti akan nikmatnya keamanan, ketentraman. Ya ikhwan, antum di atas kenikmatan sekarang ini. Bagaimanapun kondisi antum di atas kenikmatan. Antum lihat saudara-saudara antum di sebagian negara kaum muslimin, salat susah, ibadah susah, puasa susah. Ya. Lebaran juga entah bagaimana, sedih. Teman-teman saya sekolah di Universitas Islam Madinah, saudara-saudaranya bagaimana dia tidak tahu. Antum masih dalam kondisi apa? Nikmat. Oleh karenanya, kalau ingin menasihati pemerintah dengan cara yang
yang baik sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Satarawna ba'di athratan syadidah." Kalian akan mendapati setelahku athrat syadidah. Athrat syadidah itu maksudnya apa? Pemerintah yang korupsi yang dia ngambil untuk dirinya, rakyat tidak diperhatikan. Kita bilang dia berdosa, Ustaz. Itu urusannya dengan Allah, bukan urusan ente. Urusan ente sabar, nasihati. Dia berbuat zalim, urusannya dengan Allah. Kalau tidak bertobat, diancam dengan neraka jahanam. Sebab Allah mengatakan, kenapa? Kata Nabi, "Falahumun nar," bagi mereka neraka pemerintah yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan kebahagiaan mereka dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka di akhirat kelak Allah cabut kebahagiaannya, masukkan neraka jahanam. Itu urusan mereka dengan Allah. Anda nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau mau Anda menasihati dengan memberontak, ini bahaya. Ini tidak sesuai dengan prosedur dan Anda terancam tidak datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir seorang berusaha menjaga wudu, menjaga salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal umatnya pada hari kiamat kecuali dengan apa? Dengan ghurran muhajjalin, dengan cahaya yang keluar dari tangannya, dari kaki-kakinya karena bekas wudu. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di masjid ini, masjid yang mulia, masjid yang penuh berkah, semoga Allah kumpulkan kita seluruhnya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.